Tuhan memberkati. Kita senang karena Tuhan Yesus akan datang segera. Tetapi sebelum Tuhan Yesus datang, seluruh dunia harus berdoa bersama, beribadah bersama, dan mereka mau beribadah bersama karena mereka mau memperkenalkan rencana untuk beribadah pada hari Minggu. Itu adalah tanda binatang. Tanda binatang itu adalah hukum hari Minggu, beribadah pada hari Minggu secara dipaksakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran 3 malaikat. Kami berdoa, ampuni dosa kami, dan kami berdoa untuk Roh Kudus di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam buku Selected Messages, ini adalah nubuatan roh nubuat. Dunia ini bekerja sama dengan gereja-gereja yang mengaku Kristen dalam membatalkan hukum Yehova. Hukum Tuhan dikesampingkan, diinjak-injak. Dan dari seluruh umat Tuhan yang setia, doa akan naik ke surga. Sudah waktunya bagimu ya Tuhan untuk bekerja karena mereka telah membatalkan hukum-Mu. Mazmur 119 ayat 120. Setan sedang melakukan upaya terakhir dan terkuatnya untuk menguasainya. Konflik terakhirnya melawan prinsip-prinsip hukum Tuhan. Banyak sekali perselingkuhan yang menantang. Di dalam buku Mazmur, sudah tiba saatnya bagi Yehova untuk bertindak. Mereka telah melanggar Taurat-Mu. Oleh sebab itu, ayat 127, oleh sebab itu aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan emas murni. Setan mau seluruh dunia beribadah pada hari Minggu secara dipaksakan oleh pemerintah. Karena itu, semua agama-agama di dunia ini harus beribadah bersama dan berdoa bersama. Dan sekarang ini, pemimpin-pemimpin agama berdoa bersama. Mereka beribadah bersama sebelum mereka memaksakan hati nurani di seluruh dunia. Umat Tuhan akan menderita banyak di kota-kota di dunia. Mereka harus keluar dari kota sebelum krisis datang. Dan krisis ini datang pasti segera. Di sini adalah berita harapan tokoh lintas agama dan masyarakat doa bersama di bulan kemerdekaan RI, Republik Indonesia. Acara peringatan dan doa nasional yang digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, Agustus 1. Dihadiri sejumlah tokoh lintas agama dan masyarakat. Mereka berdoa bersama. Sebelum Paus Fransiskus mengunjungi negara Indonesia. Kunjungan apostolik Paus Fransiskus memperkuat dialog antara agama di Indonesia. Kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia
dan negara-negara Asia Pasifik lainnya pada September 2024 menjadi peristiwa bersejarah dan penting dalam konteks hubungan diplomatik serta penguatan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan kemanusiaan. Lawatan itu membawa harapan baru bagi dialog antaragama dan kerukunan umat beragama di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Ini adalah rencana untuk perdamaian dunia, untuk toleransi dan kemanusiaan. Tetapi di belakang gerakan ini adalah hukum hari Minggu. Beribadah secara dipaksakan, beribadah pada hari Minggu. Ini untuk seluruh dunia. Bukan hanya untuk Indonesia. Bukan hanya untuk pulau-pulau di sekitar Indonesia juga. Untuk seluruh dunia. Semua agama-agama, Katolik, Hindu, Buddha, Yehuda, Islam, mereka akan dipaksakan untuk beribadah pada hari Minggu. Karena itu mereka mau memperkenalkan rencana di negara Indonesia supaya pemimpin agama berdoa bersama. Di Indonesia populasi 300 juta, pulau 17.000 pulau, bahasa 720 yang bahasa lisan di Indonesia. Paus Fransiskus akan bertemu para pemimpin agama di Masjid Istiqlal 5 September. Ini sangat penting karena hukum hari Minggu. Mereka mau beribadah bersama pemimpin agama di negara ini untuk menjadi contoh ke seluruh dunia. Para pemimpin agama dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan tokoh-tokoh organisasi keagamaan dari ketua pimpinan Muhammadiyah dan sebagainya, Menteri Agama kita undang di sana selaku ketua badan pengelola Masjid Istiqlal. Jadi pertemuan pemimpin agama. Ini pada waktu Paus Fransiskus datang. Di dalam buku Counsels for the Church, tulisan Roh Nubuat, setan tidak tertidur. Setan tidak tertidur. Dia benar-benar terjaga sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap firman nubuatan yang pasti. Dengan keterampilan dan daya tipuannya, ia berusaha melawan kehendak Tuhan yang dinyatakan dengan jelas dalam firman-Nya. Selama bertahun-tahun setan telah menguasai pikiran manusia melalui tipu muslihat halus yang ia rencang untuk menggantikan kebenaran. Di masa yang penuh bahaya ini, orang-orang yang berbuat benar dalam takut akan Tuhan akan memuliakan namanya dengan mengulangi kata-kata Daud, sudah waktunya bagimu ya Tuhan untuk bekerja karena mereka telah membatalkan hukum-Mu. Mazmur 119 ayat 126. Sudah waktunya bagimu ya Tuhan. Untuk apa? Untuk menghukum dunia karena mereka
melonggar hukum Taurat, hukum Tuhan, membatalkan hukum Tuhan. Berita ini paus akan ke Indonesia, Singapura, Timur Leste, Papua New Guinea pada 2 ke 13 September. Ini yang penting. Karena itu, agama-agama, pemimpin agama di Indonesia mempersiapkan kunjungan itu. Di sini adalah berita harapan tokoh lintas agama dan masyarakat doa bersama di bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Doa bersama untuk persatuan dan kerukunan Kota Semarang dan HUT Polri 2024. Puncak acara adalah sesi doa lintas agama di mana perwakilan dari masing-masing umat beragama baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu memimpin doa dan membacaan masing-masing. Doa dipanjatkan demi kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat Semarang dan HUT Polri. Ini adalah contoh untuk seluruh dunia. Berdoa dan beribadah bersama. Semua agama. Di buku 2 Selected Messages, halaman 369. Janganlah mereka yang memiliki kebenaran seperti yang ada di dalam Yesus memberikan sanksi, bahkan dengan diamnya mereka terhadap pekerjaan misteri kejahatan. Biarlah mereka tidak pernah berhenti membunyikan alarm. Biarlah pendidikan dan pelatihan anggota gereja kira sedemikian rupa sehingga anak-anak dan remaja di antara kita akan memahami bahwa tidak ada kelonggaran terhadap kuasa ini manusia durhaka. Ajari mereka bahwa meskipun akan tiba waktunya ketika kita dapat berperang hanya dengan mempertaruhkan harta benda dan kebebasan. Namun konflik tersebut harus diatasi dalam semangat dan kelembutan Kristus. Kebenaran harus dipertahankan dan didukung seperti yang terjadi pada Yesus. Kekayaan, kehormatan, kenyamanan, rumah, yang lainnya harus menjadi pertimbangan kedua. Kebenaran tidak boleh disembunyikan, tidak boleh disangkal atau disamarkan, namun harus diakui sepenuhnya dan diberitakan dengan berani. Itu untuk umat Tuhan di seluruh dunia harus bekerja secara seperti Tuhan Yesus bekerja di dunia ini pada waktu Dia datang kali yang pertama. Moderasi beragama, soft diplomasi untuk perdamaian dunia. Kementerian Agama telah menetapkan 4 indikator utama dalam peta jalan moderasi
beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi lokal. Menurut Suyitno, semua indikator ini bertujuan untuk memelihara keharmonisan antara umat dari berbagai lintas iman, budaya, bangsa, dan kemanusiaan. Tetapi di belakang rencana kepausan adalah hukum hari Minggu. Hukum hari Minggu. Untuk agama Yahudi, agama Islam, dan semua agama di dunia beribadah pada hari Minggu secara dipaksakan oleh pemerintah. Ethiopia kagumi keberhasilan program moderasi beragama di Indonesia. Program moderasi beragama di Indonesia terus mendapatkan apresiasi positif banyak pihak. Program moderasi supaya orang Kristen yang benar tidak boleh berbicara seperti yang tertulis di Alkitab. Seperti yang tertulis. Karena ada banyak tulisan di Alkitab yang menentang program kepausan dan program setan di seluruh dunia. Peringati HUT ke-79 Republik Indonesia, warga Bogor doa lintas agama di Tugu Kujang. Di sini adalah doa lintas agama lagi, dan di sini kegiatan pradaksina, merdeka, dan doa bersama lintas agama. Ini agama Buddha. Kegiatan pradaksina. Dan pemimpin agama datang bersama juga. Doa lintas agama di Tugu Kujang merawat ketenangan dan persatuan. Ketenangan dan persatuan, dan di sini juga agama yang lain datang dan berdoa bersama. Agama Islam, Katolik, agama Kristen, Protestan, Hindu, dan Buddha, mereka berdoa bersama. Sambut Paus Franciscus, tokoh agama deklarasi komitmen perlindungan bumi. Ini adalah rencana beribadah pada hari Minggu. Para tokoh agama yang terlibat dalam komitmen menjaga bumi menyatakan deklarasi itu dikumandangkan di tengah sejumlah persoalan krisis ekologi saat ini, yang salah satunya dipicu eksploitasi industri ekstraktif yang berdampak pada peminggiran dan pengabaian hak masyarakat lokal. Karena itu para tokoh yang mewakili agama Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan Bahai juga mengadakan dialog lintas iman bertema kemanusiaan dan ekologi. Di Pura Adiknya Rawamangan, Jakarta. Mereka diinisiasi oleh lembaga Gereja Katolik Ordo Fratrum Minorum, atau yang dikenal dengan Fransiskan. Dialog itu juga digelar sebagai bagian dari upaya persiapan kunjungan Paus Franciscus bulan depan, dengan mendalami pesan pentingnya
terutama dalam Laudato Si dan Fratelli Tutti. Ini adalah dokumen untuk beribadah pada hari Minggu. Secara dipaksakan oleh pemerintah dunia. Dan di sini jelang kedatangan Paus Fransiskus, 7 tokoh agama deklarasi jaga bumi. Ini isinya. Jelang kedatangan pemuka agama Katolik itu 6 tokoh lintas agama dan 1 aliran kepercayaan yang ada di Indonesia berkumpul terlebih dahulu untuk membuat deklarasi bersama. Mereka mendeklarasikan komitmen bersama untuk menjaga bumi sebagai rumah kita bersama di tengah sejumlah persoalan krisis ekologi. Ini untuk umat Advent. Bangunlah, karena di sini adalah hukum hari Minggu yang datang. Mereka beribadah bersama, bekerja bersama, dan mereka mengikuti kepausan. Mereka mempersiapkan jalan kepada paus untuk menguasai seluruh dunia dan menguasai semua pemimpin agama dan semua agama-agama di dunia. Terkait persiapan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, para tokoh agama coba mendalami pesan penting yang akan dibawa Paus. Terutama dalam Laudato Si. Hukum hari Minggu, enggak. Dan Fratelli Tutti, dokumen Vatikan yang khusus bicara soal krisis ekologi dan dialog antaragama. Adapun isi deklarasi para tokoh lintas agama dan kepercayaan itu menyatakan komitmen terhadap hal berikut. Ini satu-satunya mengejawankan cara hidup yang didasarkan pada semangat persaudaraan di tengah keberagaman. Persaudaraan di seluruh dunia. Mereka mau meyakinkan semua penduduk di seluruh dunia harus datang bersama seperti saudara. Harus berkumpul bersama seperti saudara. Harus beribadah seperti saudara. Berdoa seperti saudara. Itu karena hukum hari Minggu adalah hukum spiritualitas dari kepausan. Nomor 5, merawat bumi sebagai rumah bersama dengan mewujudkan gaya hidup hemat dan menghormati kesucian atau kesakralan alam. Apa artinya itu? Ini adalah kesucian dan kesakralan. Ini adalah kata-kata spiritualitas dari agama. Ini adalah rencana beribadah bersama untuk melindungi apa? Bumi. Di dalam buku Kejadian 26 ayat 5. Ibrahim adalah orang yang beristirahat pada hari ke-7, hari Sabat. Karena dia pasti menjaga perintah-perintah Elohim, perintah-perintah Tuhan. Di sini adalah yang tertulis. Tetapi mereka mau orang Yahudi, orang Muslim, orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Di sini adalah sebab Abraham telah mendengarkan suaraku dan memelihara pesanku, perintah-perintahku, ketetapan-ketetapanku, dan hukum-hukumku. Apa artinya? Abraham beristirahat pada hari Sabtu. Berdoa dan beribadah pada hari Sabat, hari yang ke-7. Kenapa? Dia menjaga, dia mendengarkan suara
suara Tuhan, memelihara hukum-hukum Tuhan. Dan di dalam buku Lukas 13 ayat 16, dan wanita ini kata Tuhan Yesus, dan wanita ini selaku anak Abraham yang telah Satan ikat selama 18 tahun, bukankah pada hari Sabat seharusnya dilepaskan dari ikatan ini? Ini adalah anak Abraham, wanita anak Abraham yang beristirahat dan menyembah beribadah pada hari Sabat, hari Sabtu. Dan Tuhan Yesus datang kepadanya dan dia mendatangkan kesehatan kembali untuk wanita ini, anak Abraham. Abraham dan wanita ini beristirahat pada hari Sabtu, hari Sabat. Di sini adalah berita penaklukan Yerusalem oleh pasukan salib bukan sekadar misi agama. Kenapa? Mereka menuliskan penaklukan Yerusalem dan usaha pasukan salib atas restu kepausan di Roma dalam mempertahankan Yerusalem tidaklah sederhana. Kenapa? Jadi Pamungkas mengatakan merebut Yerusalem bagi pasukan salib bukan hanya masalah kejayaan dan agama, namun juga karena adanya faktor ekonomi. Itu benar? Atau itu karena mereka mau mempersiapkan jalan untuk Paus datang ke negara Indonesia? Di sini adalah Eropa sangat membutuhkan barang-barang dari Timur Tengah seperti rempah-rempah, minyak, wangi, dan produk pertanian seperti gandum. Itu benar? Bukan benar. Tetapi kepausan mau menguasai, mengontrol tempat Yerusalem untuk membangunkan markas kepausan di Yerusalem. Tetapi karena Paus datang ke Indonesia dan mereka mau mencari perdamaian dunia, mereka harus menuliskan berita seperti itu. Dan di dalam perang pasukan salib, juta-jutanya orang Muslim dibunuh oleh kepausan. Juta-jutanya mereka dibunuh, pembantaian oleh kepausan. Di dalam berita ini, Amerika Serikat mengkritik Tiongkok dalam laporan kebebasan beragama internasional. Dalam laporan yang dirilis Rabu, departemen tersebut juga menyebutkan peningkatan antisemitisme dan Islamofobia di tingkat internasional dan domestik yang dikaitkan dengan perang di Gaza. Di sini lagi, India mengkritik laporan kebebasan beragama tahun 2024 dari Lembaga Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah polisi di dunia dan mereka bekerja kepada kepausan. Laporan merekomendasikan perluasan daftar pantauan kebebasan beragama di Amerika Serikat. Ini berita dari Vatikan. Dalam laporan tahunannya, komisi juga mendesak Departemen Luar Negeri Amerika Serikat
untuk menambahkan Afghanistan, Azerbaijan, India, Nigeria, dan Vietnam ke dalam daftar 12 negara yang menjadi perhatian khusus sehingga totalnya menjadi 17. Selain Iran, negara-negara tersebut termasuk Korea Utara, Korea, Nicaragua, China, Eritrea, Pakistan, Myanmar, Kuba, Rusia, Arab Saudi, Tajikistan, dan Turkmenistan. Negara-negara dalam daftar pengawasan khusus dan entitas yang menjadi perhatian khusus. Di sini adalah negara Indonesia. Menurut USCIRF, Mesir, Indonesia, Irak, Kazakhstan, Kirgistan, Malaysia, Sri Lanka, Suriah, Turki, dan Uzbekistan harus dimasukkan dalam daftar pengawasan khusus negara-negara yang pemerintahnya terlibat atau menoleransi pelanggaran kebebasan beragama yang berat. Dan di sini adalah Indonesia yang mengatakan Indonesia disputes. Indonesia membantah seruan Amerika Serikat untuk melakukan tindakan keras terhadap pelanggaran kebebasan beragama. Seorang pejabat Indonesia pada hari Kamis menolak rekomendasi Komisi Pemerintah Amerika yang menyatakan pemerintahan Biden memasukkan negara Asia Tenggara itu ke dalam daftar pantauan khusus karena diduga terlibat atau mengabaikan pelanggaran berat terhadap kebebasan beragama. Rumadi Ahmad, staf ahli di kantor staf kepresidenan, mengatakan Indonesia telah melakukan perbaikan regulasi dan menyelesaikan konflik agama. Mereka mempersiapkan jalan untuk kunjungan Paus Fransiskus. Dan mereka juga mau mempersiapkan jalan untuk beribadah pada hari Minggu sesuai Roma Katolik dan Amerika Serikat. Laporan Amerika Serikat menyoroti pelanggaran kebebasan beragama di Iran. Iran adalah negara yang khusus karena mereka sudah memperkenalkan beribadah pada hari beristirahat pada hari Minggu. Jerman melarang asosiasi yang terkait dengan Iran untuk menyebarkan Islam radikal. Mereka mau berhenti Islam radikal. Dan di sini adalah berita Ebrahim Raisi, presiden Iran, meninggal dalam kecelakaan helikopter pada usia 63 tahun. Sama seperti pemimpin tertinggi, ia mengenakan sorban hitam yang menandakan bahwa ia adalah seorang Sayyid, keturunan Nabi Muhammad. Sebuah status yang sangat penting di kalangan 12 Muslim Syiah. Presiden ini
meninggal pada celaka helikopter. Dan sekarang Pezeshkian moderat terpilih sebagai presiden baru Iran. Ini berita kepausan, berita Vatikan. Di sini adalah orang yang mereka tidak perlu di pemerintah, dan di sini adalah orang yang mereka perlu. Orang sebagai moderat. Dan di sini adalah berita, data menunjukkan bahwa hari Minggu adalah hari terpanas di dunia yang pernah tercatat. Dan sesudah orang ini yang baru datang ke pemerintahan negara Iran tutup pada hari Minggu karena cuaca yang sangat panas. Kenapa tutup pada hari Minggu? Ini adalah rencana kepausan untuk berhenti pada hari Minggu karena perubahan iklim. Untuk melindungi dunia, berhenti pada hari Minggu. Siapa yang dimulai hukum beristirahat pada hari Minggu? Negara Iran, negara dari negara Arab. Iran telah menutup kegiatan pemerintah di seluruh negeri karena cuaca panas yang ekstrem. Menurut pengumuman pemerintah, bank, dan lembaga publik lainnya akan tutup pada hari Minggu untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menghemat energi. Ini sesuai kepausan. Negara yang keras ini, negara Iran, mereka berhenti pada hari Minggu. Dan ini bukan hari Minggu satu-satunya. Ini hari Minggu. Setiap hari Minggu. Berhenti setiap hari Minggu. Ini adalah rencana kepausan berhenti pada hari Minggu. Dan sesuai Keluaran 20 ayat 8, bukan hari Minggu untuk berhenti. Bukan hari Minggu untuk beristirahat. Bukan hari Minggu untuk menguduskan, tetapi hari Sabtu, hari Sabat, hari yang ketujuh. Ingatlah akan hari Sabat untuk menguduskannya. Ini sesuai perintah-perintah Tuhan. Dalam buku Ibrani, pasal 4 ayat 4. Sebab dia pernah berfirman di suatu nas tentang hari ketujuh. Demikian, maka Elohim beristirahat pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Ini dari hukum Taurat, dari buku Ibrani, dari buku Kejadian, dari buku Keluaran, sesuai perintah-perintah Tuhan. Hari Sabat, hari yang ketujuh adalah hari Sabtu untuk beristirahat, bukan hari Minggu. Dan di dalam Keluaran 20 ayat 11, sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia beristirahat pada hari ketujuh itu. Oleh karena itu Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Dan Abraham
beristirahat, beribadah, menguduskan hari Sabat. Pada hari Sabat. Di sini adalah Amerika Serikat memerintahkan kelompok penyerang untuk mempercepat penempatan ke Timur Tengah di tengah kekhawatiran serangan Iran terhadap Israel. Tetapi mereka sudah memperkenalkan beristirahat pada hari Minggu. Itu rencana kepausan. Itu adalah kerja kepausan. Dan di sini adalah kepausan. Kardinal Parolin dan Presiden Pezeshkian dari Iran, negara Iran, berbicara melalui telepon. Ini 12 Agustus. Mereka berbicara melalui telepon. Apa bicara itu? Menteri Luar Negeri Vatikan meminta Presiden Iran untuk menahan diri. Ketika dunia bersiap menghadapi pembalasan Iran atas pembunuhan seorang pemimpin Hamas yang tinggal di ibu kota Iran, Menteri Luar Negeri Vatikan memohon kepada Presiden baru Iran untuk tidak meningkatkan konflik Timur Tengah. Bagaimana mereka mendesak negara Islam? Dan di sini di Nigeria adalah negara khusus di daftar Amerika Serikat. Dan di sini adalah 500 ulama berkumpul di Abuja untuk doa pembebasan selama 40 hari bagi Nigeria. Ini dari 4 tahun yang lalu. Tetapi Nigeria adalah negara yang sangat penting untuk beribadah pada hari Minggu. Dan di sini adalah lebih dari 500 ulama dari berbagai agama dan etnis berkumpul di Abuja untuk menyaksikan puncak program sholat dan puasa 40 hari yang diselenggarakan oleh the National Interfaith and Religious Organizations for Peace. Hal tersebut tertuang dalam pernyataan Sheikh Ahmad. Mereka dari berbagai agama-agama, pemimpin agama beribadah, berdoa bersama. Dan sekarang ini di negara ini, negara Nigeria, umat Muslim usun berdoa agar hujan pada hari Minggu. Umat Muslim beribadah, berdoa pada hari Minggu. Muslim usun mengadakan doa khusus untuk meminta turunnya hujan. Imam Besar Osogbo, negara bagian usun, Sheikh Musa Animasaun, pada hari Minggu memimpin sesi doa untuk mencari wajah Tuhan. Ini untuk beribadah pada hari Minggu. Mencari wajah Tuhan atas kurangnya hujan yang dialami di negara bagian tersebut. Di sini adalah mereka kekeringan komunitas Muslim berdoa agar turun hujan di Osun.
Para petani di negara bagian Osun menghadapi situasi yang mengerikan karena tanaman mereka layu karena kurangnya curah hujan. Sebagai tanggapannya, umat Islam di 30 wilayah pemerintahan lokal di negara bagian tersebut berkumpul pada hari Minggu di komunitas mereka untuk mencari campur tangan Tuhan agar hujan lebat dapat menghidupkan kembali lahan pertanian mereka. Ini di dalam negara Nigeria. Berdoa pada hari Minggu untuk mencari wajah Tuhan. Dan di sini sambil mereka mempersiapkan jalan paus kepada negara Indonesia adalah Forum Perdamaian Abu Dhabi berpartisipasi dalam Forum Antaragama G20 di Brasil. Di sini 21 Agustus. Forum ini diselenggarakan dengan tema Leave no one behind. Jangan meninggal satu orang di belakang. Dan di sini yang terinspirasi oleh tema G20 Brasil, yaitu membangun dunia yang adil dan planet yang berkelanjutan. Konferensi ini mempertemukan sejumlah aktivis perdamaian dan praktisi dialog antaragama yang terkemuka. Mereka lagi mempersiapkan jalan hukum hari Minggu. Pemerintah bersama agama. Pemimpin-pemimpin agama datang berdialog dan berdoa bersama. Peserta Forum Antaragama G20 memperkenalkan pekerjaan yang dilakukan di Karabakh, Azerbaijan. Apa artinya? Pertemuan tersebut menekankan pentingnya melibatkan para pemimpin agama dalam kerjasama dengan tokoh-tokoh politik dan pemerintah dan menyatakan kepuasan atas kelanjutan dialog yang efektif. Ini adalah forum di negara Brasil dan mereka juga mempersiapkan jalan kepada paus untuk menguasai seluruh dunia supaya mereka memaksakan hati nurani beribadah, beristirahat pada hari Minggu. Hadiri Forum Antaragama di Brasil, Abdul Muti bagikan pengalaman Muhammadiyah di masa pandemi COVID-19. Di sini lagi G20 menyambut organisasi Yahudi Israel untuk pertama kalinya dalam sebuah langkah bersejarah. Forum Antaragama G20 menyambut organisasi Yahudi Ortodoks Israel yang pertama pada minggu ini di Brasil dengan memberikan komunitas Yahudi tempat duduk di meja perundingan. Pada hari apa? Hari Minggu. Mereka beristirahat, tetapi mereka datang dan berkumpul bersama pada hari Minggu. Di sini adalah forum antaragama antara iman G20 menyatukan iman dan politik, menyatukan
iman, dan politik. Di sini adalah forum antaragama, tetapi mereka meletak salib Roma Katolik, salib di atas rumah itu, di atas tempat ini, bangunan ini adalah salib dan adalah matahari. Matahari di dalam salib itu artinya hari Minggu, beristirahat pada hari Minggu secara dipaksakan oleh pemerintah dan agama di seluruh dunia. Di tengah DNC, acara lintas agama, menyerukan kepada semua orang untuk mengingat Gaza. Di sini Amerika Serikat, mereka berdoa bersama, di sini adalah komunitas. Saat konvensi nasional Partai Demokrat dimulai di Chicago, lebih dari 200 orang berkumpul untuk acara lintas agama yang diselenggarakan oleh AFSC di Montrose Beach Harbor. Peringatan ini dilakukan untuk menghormati lebih dari 40.000 warga Palestina yang tewas di Gaza. Banyak di antaranya ikat senjata Amerika Serikat. Karena krisis, orang di seluruh dunia akan berdoa bersama. Sekarang mereka sudah mulai beribadah bersama. Pemimpin agama yang dahulu dan umat di seluruh dunia akan didorong untuk beribadah bersama pada hari Minggu secara dipaksakan. Tetapi di buku Amsal 28 ayat 9, siapa memalingkan telinganya dari mendengar Taurat, doanya pun adalah kekejian. Harus ingat firman Tuhan, siapapun memalingkan telinganya dari mendengar Taurat, doanya pun adalah kekejian. Mendengar hukum Taurat, mendengar hukum yang keempat, menguduskan hari Sabtu, menguduskan hari Sabat, hari yang ketujuh. Di sini adalah berita dari negara Peru. Para pemimpin agama dari berbagai agama berkumpul dalam upacara doa di Peru. Di sini lagi, kami berdoa agar Peru 2024 terselenggara pada edisi keempatnya. Presiden Republik Peru, Dina Boluarte, wanita di tengah ini, berpartisipasi dalam upacara antaragama. Kami berdoa untuk Peru yang diselenggarakan oleh Dewan Antaragama pada kesempatan hari libur nasional. Dewan Antaragama Peru, agama untuk perdamaian, mempertemukan para pemimpin agama yang hadir di negara tersebut, seperti Gereja Katolik, Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci, orang Mormon itu zaman akhir, Gereja Metodis, Gereja Anglikan, Presbyterian, Evangelis, dan Gereja Reformasi Peru, Gereja Ortodoks Yunani, dari Patriarkat Antioquia, Jaringan Interdenominasi Wanita Beriman, Asosiasi Yahudi Peru, Asosiasi Islam Peru, Komunitas Buddha, Sotosu, Zen, Brahma, Kumaris, Komunitas Bahai Peru,
dan lain-lain. Mereka berdoa bersama. Ini rencana ke pausa. Ini rencana sebelum mereka memperkenalkan beribadah pada hari Minggu. Ibadah pada hari Minggu secara dipaksakan. Karena itu kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia sangat penting. Bawa pesan kemanusiaan dan perdamaian. Itu perdamaian dunia. Oleh pemerintah. Agenda Paus Fransiskus selama kunjungan ke Indonesia ini jadwalnya. Ini jadwalnya. Dia sudah bertemu dengan presiden-presiden yang sangat kuat di seluruh dunia, G7 di negara Italia. Sekarang dia datang ke Indonesia. Apa artinya sangat penting agenda Paus Fransiskus? Kunjungan ke Indonesia merawat bumi sebagai rumah bersama dengan mewujudkan gaya hidup hemat dan menghormati kesucian atau kesakralan alam. Dan pada tanggal Agustus 22 tahun ini, 2 hari yang lalu, Paus dan Pemuda Lintas Agama Indonesia tanda tangani deklarasi Jakarta Vatikan. Organisasi pemuda yang diwakili dalam deklarasi tersebut antara lain Organisasi Pemuda Katolik, Gerakan Pemuda Kristen Indonesia, Gerakan Pemuda Muslim, Ansor, dan Pemuda Muhammadiyah, Persatuan Pemuda Hindu Indonesia, dan Gema Konghucu yang mewakili agama Tiongkok. Mereka melalui deklarasi tersebut, generasi muda Indonesia berkomitmen untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai energi positif bagi peradaban dunia dan mendorong generasi muda secara global untuk membangun dunia berdasarkan toleransi, solidaritas, dan gotong royong, kerjasama, persaudaraan. Ini adalah rencana kepausan. Sebelum mereka memperkenalkan krisis hukum hari Minggu, krisis tanda binatang. Mari kita baca dari buku 2 Selected Messages. Ini karena buku tulisan Roh Nubuat tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Sedikit aja. 2 Selected Messages. Pemazmur berkata, mereka telah membatalkan hukummu. Oleh karena itu, aku lebih mencintai perintah-perintahmu daripada emas yang melebihi emas murni. Mazmur 119 ayat 126, 127. Ketika manusia mendekat ke sisi Yesus, ketika Kristus tinggal di dalam hati mereka karena iman, kecintaan mereka terhadap perintah-perintah Tuhan semakin kuat seiring dengan penghinaan yang dilontarkan dunia terhadap perintah-perintahnya yang kudus. Pada saat inilah hari Sabat yang sejati,
harus disampaikan kepada umat melalui pena dan suara. Karena perintah keempat, dan mereka yang menaatinya diabaikan dan diremehkan, umat beriman merasa bahwa inilah saatnya untuk tidak menyembunyikan iman mereka, tetapi meninggikan hukum Yahweh dengan mengibarkan panji dan di atasnya tertulis, pekabaran malaikat ketiga. Pekabaran 3 malaikat, yaitu perintah Tuhan dan iman Yesus. Terima kasih atas mendengar pekabaran 3 malaikat ini. Tuhan akan datang segera. Rencana untuk menguasai seluruh dunia oleh setan, rencana itu sudah datang ke dunia ini. Sudah ada di zaman kita. Pasti Tuhan Yesus akan datang kembali, dan kedatangan Tuhan Yesus itu adalah peristiwa yang sangat penting untuk umat Tuhan. Karena itu kita harus menyembah kepada Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, dan berdoa bersama. Harus beristirahat, mengkuduskan hari yang benar, hari Sabtu, hari yang sesuai perintah Tuhan, itu adalah hari Sabat, hari yang ke-7. Mari kita berdoa, mari kita menyembah kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, dan kepada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran 3 malaikat, dan di seluruh dunia adalah umat Tuhan yang beribadah pada hari Sabat, mengkuduskan hari Sabat, hari Sabtu yang benar, pada hari yang ke-7, sesuai perintah Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, ampuni dosa kami, dan memberkati kami di seluruh dunia. Dan di sini juga, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Mari kita mempersiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus.